Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, selamat datang di pertemuan kelima praktikum pengolahan citra. Hari ini kita akan membahas tentang morfologi pengolahan citra. Nah, di sini kita sebelum masuk ke bagian praktik, kita kenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi apa sih itu morfologi pengolahan citra? Pada dasarnya, morfologi pengolahan citra adalah sebuah proses untuk mengubah bentuk dari objek pada citra asli. Nah, proses morfologi citra ini bisa dilakukan pada citra grayscale ataupun citra biner. Tuh. Nah, ini saya punya gambar robot ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat gambar robotnya. Kita mau melakukan proses morfologi citra. Setelah kita lakukan proses morfologi citra, nah seperti ini, maka hasilnya akan tampil seperti ini, teman-teman ya. Nih, seperti ini. Jadi robotnya itu strukturnya berubah gitu. Tadi misalkan saya besar gambarnya seperti ini. Nah, ini kan gambarnya seperti ini, tapi setelah kita proses dalam morfologi citra, maka gambarnya akan seperti ini nih. Ini kayak ada bulet-buletan gitu lah di bagian robotnya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa morfologi citra adalah proses mengubah bentuk objek pada citra asli. Nah, proses itu ada yang namanya, dalam proses itu ada yang namanya structuring element, atau bisa dibilang kayak struktur yang elemennya akan diubah gitu. Berdasarkan yang pertama itu ball. Jadi bentuknya itu dia akan seperti bulutan-bulutan gitu, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini seperti bulutan-bulutan ya di gambar asli. Kita lakukan operasi morfologi citra, maka hasilnya seperti ini. Gitu. Selain ball, dia juga ada yang namanya line, teman-teman. Nanti citranya akan menghasilkan seperti garis-garis gitu. Mungkin di sini kurang kelihatan ya, teman-teman ya, karena ukuran cukup kecil. Tapi bisa teman-teman perhatikan di sini kayak ada ukuran-ukuran garis kecil di bagian gambarnya. Tuh. Lanjut lagi, sebelum saya masuk ke bagian morfologi pengolahan citra, saya mau kenalkan dulu nih teman-teman tentang operator nalar. Nah, pada dasarnya operator nalar itu sendiri merupakan basis aljabar boolean atau berdasarkan matematis kebenaran gitu. Misalkan nih teman-teman, pada kasus pertama dalam logika N bernilai 1 dan kasus kedua bernilai 1, maka hasilnya adalah 1 atau benar gitu. Kalau misalkan kasus pertama menghasilkan nilai 1 dan kasus kedua menghasilkan nilai 0, maka hasilnya adalah salah atau tidak benar gitu. Kalau OR, logika OR, salah satunya bernilai benar, maka semuanya bernilai benar gitu. Ini sudah pernah dipelajari dulu ya di logika matematika, jadi mungkin tidak akan saya bahas terlalu dari dalam gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan contoh dari operasi nalarnya. Ada gambar-gambar, di sini saya siapkan dua gambar ya. Ada gambar lingkaran dengan gambar persegi. Ini ada operasi NOT, AND, XOR, OR, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti kita akan coba membuat operasi nalar ini di Octave atau MATLAB. Gitu. Nah, kita masuk nih teman-teman ke jenis-jenis operasi morfologi citra. Sebenarnya dalam morfologi citra itu banyak jenisnya teman-teman, tapi yang kita bahas di sini cuma ada dua, yaitu dilasi, yang kedua erosi. Nah, yang ketiga ada opening nih, tapi tidak akan kita bahas, dan yang terakhir adalah closing. Nanti teman-teman untuk yang bagian opening dan closing mungkin bisa cari sendiri sumbernya di internet banyak. Nanti teman-teman tinggal silahkan browsing di internet gitu. Oke, yang pertama kita masuk ke dilasi. Dilasi adalah teknik untuk memperbesar segmen objek citra biner dengan menambahkan lapisan di sekeliling objek. Intinya, citra objek akan melebar sehingga menutupi bagian latarnya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa citra objek di sini yang bernilai 1 ini, dia akan melebar menutupi nilai yang 0 nih, atau bisa dibilang citra latarnya gitu. Pelebaran intinya kalau dilasi itu.
Lalu yang kedua ada morfologi citra erosi. Kebalikannya dengan dilasi nih, kalau erosi dia tipe kecil. Jadi ukuran citra objek di sini akan menyesuaikan dengan layarnya gitu. Latar, mohon maaf, dengan citra latar. Nah, tadinya citranya seperti ini, ketika kita lakukan operasi erosi, dia akan menghasilkan citra seperti ini gitu. Nah, mungkin untuk materi cukup sekian. Nanti kita langsung lanjut lagi ke bagian praktek. Silakan teman-teman buka Octave atau MATLAB-nya, nanti kita coding bareng-bareng. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel Lab Komarun supaya channel ini makin maju, sehingga kami makin semangat untuk membuat video-video tutorial berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian praktek. Oke, teman-teman. Ini saya sudah buka Octave-nya. Kita coba untuk coding operasi nalar ya di Octave. Kalau di MATLAB nanti menyesuaikan aja karena codingannya nggak jauh beda kok. Oke, ngoding lagi gitu ya. Waduh, mungkin bagi teman-teman ada yang nggak suka ngoding, jangan gitu, harus tetap semangat. Walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, harus tetap semangat ya teman-teman untuk belajar hal-hal baru. Oke, pertama-tama kita coba untuk membuat file dulu. Nah, kalau di Octave caranya adalah kita klik yang bagian file. Kita klik bagian file ini, new script. Nah, seperti ini. Lalu kita save, Ctrl S. Nah, saya mau simpan di bagian sini ya, punya saya pribadi. Namanya Praknalar. Nah, ini saya sudah coba kita timpa aja nggak apa-apa. Nah, ini kita sudah berhasil membuat M-file-nya. Oke, untuk operasi nalar ini kita memerlukan fungsi yang namanya im2bw. Nah, untuk fungsi ini kita harus panggil dulu package-nya. Cara panggilnya pkg load image. Nah, gitu. Setelah itu kita import gambarnya ke dalam Octave. Kita bikin dulu variabel image 1 untuk gambar pertama, karena kita mau bikin dua gambar ya, di gambar lingkaran sama gambar persegi panjang. img1 untuk masukin gambar ke Octave atau MATLAB. Teman-teman masih ingat ya caranya? imprint seperti ini. Terus kita masukkan alamat dari file yang mau kita taruh. Misalkan di sini saya, nah ini dia. Kita masukkan ke sini. Oke, slash a besar 2.jpg-nya saya. Oke. Dalam pengolahan atau operasi nalar ini, tadi kan saya sudah bilang bahwa operasi ini harus menggunakan citra biner. Jadi dia citranya harus 0 dan 1 karena kita menggunakan operasi boolean yang nilainya hanya 0 dan 1. Kalau kita menggunakan citra grayscale kan tidak bisa karena dia nilai citranya itu 0 sampai 255, apalagi RGB gitu kan ya. Ada 3 warna sekaligus, yaitu red, green, dan blue. Tapi untuk operasi nalar ini kita hanya menggunakan citra biner. Itu 0 dan 1. Oke, pertama kita ubah dulu nih citra RGB-nya ke dalam bentuk citra grayscale. Oke, tentu caranya teman-teman masih ingat ya. Yang pertama kita masukkan di sini dulu variabelnya gray 1 misalkan. Untuk mengubah citra RGB ke grayscale, yaitu fungsinya adalah RGB to gray. Dalam kurung variabel yang tadi nyimpan gambar RGB kita, yaitu mg1. Oke, lanjut lagi. Setelah itu kita akan menggunakan fungsi yang tadi saya sebutkan, yaitu im2bw. Oke. Pertama kita masukkan variabel dulu di sini biner 1 untuk menyimpan gambar biner kita. bin1 sama dengan im2bw ya, teman-teman ya. Oke, im2bw ya. Nah, di sini kita masukkan ini. Pertama kita masukkan gambar gray kita. Jadi kita disimpan di gray 1 ya, gambar gray kita, koma nilai thresholdnya atau nilai ambangnya gitu. Di sini masukkan 0,70 misalkan saya.
Nah, sebenarnya sih IM2BW itu apa sih? Tadi kan saya sudah bilang ya, kalau IM2BW itu merupakan sebuah fungsi untuk mengubah citra grayscale, gray aja gini, gray, ke biner. Tuh, dimana IM2BW ini, yaitu di bagian pertamanya kita isikan citra biner. Mohon maaf, citra gray. Nah, di bagian pertamanya kita isikan citra gray-nya. Yang kedua, kita isikan threshold-nya atau ambang. Dimana ketika nanti citra gray ini nilainya lebih besar dari ambang, maka dia akan berubah menjadi 1. Ketika dia lebih kecil dari ambang, dia akan berubah menjadi 0, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sekarang mau cek nih kira-kira udah bener atau belum sih nih codingannya untuk menampilkan citra biner. Caranya cukup mudah, kita ketikkan show bn1. Oke. Kita coba running. Nah, ini ya, sudah keluar ya dia. Nah, berarti dia sudah bisa untuk menampilkan citra biner. Oke. Yang pertama, yang kedua, kita bikin lagi IMG2 karena kita pakai citra kedua. Imprint biar lebih cepat, kita copy aja. Zaman sudah canggih ya teman-teman ya. Ngoding yang terbaik adalah nggak ngoding. Mungkin nanti teman-teman akan paham apa yang saya maksud dengan ngoding yang terbaik adalah nggak ngoding. Oke. Di sini kita ganti IM2 RGB2. Ini kita ganti IM2. Oke. BN2 jadi 2. Tapi kita nggak usah pakai IM show lagi ya, kan tadi sudah dicek di atas bisa. Kita coba cek aja IM show-nya di bagian bawah sini nanti ya. Jadinya kita ganti gambar, tadi kan kita pakai A2 ya, sekarang saya mau ganti menggunakan B. Oh, salah tadi ya, harusnya kita jangan hapus nih misalnya buat ngecek apakah si gambarnya bisa nampil atau enggak. Oke, BN2. Oke, kita coba running. Oh, gambarnya masih ini dia. Oke, ada salah nih. Oke, ada yang salah ya. Ini gray-nya kita masih gray 1. Kita ganti jadi gray 2. Kok kita di sini grade 2 ya. Oke. Kita running lagi. Nah, ini keluar nih gambar persegi panjangnya ya. Nah, ketika dua gambar ini udah ada, kita coba untuk melakukan operasi nalar. Oke. Oke, kita lagi ya teman-teman ya ke bagian operasi nalar ya, teman-teman. Kita masuk dulu ke bagian sini. Kita ketikkan dulu di sini close all. Dia untuk menutup hasil output sebelumnya gitu, jadi dia langsung ketutup semua, nggak kita tutup manual gitu. Lanjut lagi di sini kita punya citra 1, bikin variabel baru ya untuk menyimpan gambar biner pertama. Lalu kita mau menampilkan gambarnya nih teman-teman. Tadi kan kita menampilin 2 baris gambar gitu ya, ada 9 gambar gitu, kita satukan menjadi 1 frame. Maka kita perlu matriks 3x3. Bikin di sini subplot pembuatan tampilan frame matriks 3x3 3,1 show citra 1. Oke. Kita kasih nama title A ya. Nah, untuk citra kedua kita copy paste aja codingan citra pertama, masukin sini. Nah, oke. Oke, kita ganti citra 2 ininya 2. Oke. Kita coba, oh ini lupa. Nah, coba running ya. Nah, ini udah kelihatan gambar ya teman-teman ya. Ini merupakan 2 gambar biner yang kita punya. Oke. Tadi kita punya operasi apa nih? Kita tadi diminta untuk membuat operasi di sini. Ada NOT, AND, XOR, dan OR. Oke.
kita coba ya teman-teman bikin aplikasi untuk bikin codingan seperti itu. Di sini kita seperti ini. Oke. Di sini berarti kita perlu not ya, berarti citra 3 equals to not ya dalam kurung pn 1. Jadi citra yang pertama dia akan kita lakukan logika aljabar not gitu ya. Di sini kita lagi subplot 3,3,3 tekan sudah dua ya. Show citra 3 lalu not A. Oke, kita coba running. Nah ini ya, not A. Ya, mungkin tampilannya nggak sama seperti ini ya, gitu ya. Tapi intinya dia dinegasikan ya. Tadinya di sini putih jadi hitam, yang tadinya hitam di sini jadi putih, gitu. Itu not ya. Sekarang kita coba yang N, oke. Kita coba yang N. Citra. Klik. Citra 4. Masuknya sini. And wah, yang mana ya? Klik ya. And di sini kalau karena dia n ya, berarti dia tuh ada 2 buah. Kita butuh 2 buah, berarti pn not citra 1, citra 2 itu ya. Subplot 3,3,4 ya. Time show citra 4. Titelnya kan di sini N. Oke. Kita coba running. Nah, ya, hasilnya keluar seperti ini. N. Jadi dia mengambil bagian yang ada di A, ada juga di B, gitu, teman-teman. Jadi untuk codingan nalar itu kita bisa tarik di sini bahwa dia itu codingannya seperti ini ya. Kita pastikan di sini variabel. Codingan nalar ya, codingan nalar. Tuh, yang pertama kita masukkan dulu di sini variabel untuk menyimpan gambar ya, sama dengan operasi nalarnya apa? Operasi nalarnya apa? Nah, yang ketiga di sini gambarnya bar biner ya. Nah, di koma. Nah, seperti ini kalau untuk operasi nalar. Kita coba percepat ya untuk menampilkan seluruh 9 gambarnya. Oke, kita coba untuk percepat. Oke, ini saya sudah bikin ya codingannya di sini. Untuk 9 gambar, langsung kita coba running aja ya. Sebenarnya codingannya sama, hanya kita ubah aja di bagian sini aja nih ya. Nah, bikin sini kita ubah codingannya sesuai dengan operasi nalar yang akan kita lakukan. Oke, kita klik running. Tunggu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Tuh. Nah, ini untuk operasi nalar kira-kira seperti ini teman-teman ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi ke bagian dilasi dan erosi. Oke, teman-teman, kita balik lagi ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk membuat codingan dilasi. Oke, jadi yang pertama-tama untuk membuat codingan dilasi kita perlu fungsi yang namanya fungsi strel. Nah, fungsi strel itu dia berguna untuk structuring elemen. Jadi dia akan mengubah elemen-elemen pada objek yang ada di gambar. Lalu kita membutuhkan fungsi namanya imdelete. Jadi itu kayak semacam fungsi untuk melakukan dilasi di MATLAB ataupun Octave. Oke,
Kita lanjut aja, kita coba coding di sini. Pertama kita ketikkan di sini, kita butuh package image. Jadi kita tuliskan di sini pkg load image. Oke. Sip, lanjut lagi, kita import gambarnya pmg sama dengan mread. Nah, kita ketikkan di sini alamatnya. Oke, alamat filenya saya ambil dari ini ya, gambar robot. Oke, kita klik 2 kali. Ini misalkan teman-teman yang belum tahu ya, di Windows 10 itu ada fitur untuk memperkecil gambar. Jadi untuk gambarnya kalau misalkan terlalu besar teman-teman, nanti dia prosesnya bakal lama gitu ya. Jadi gambarnya saya sarankan diperkecil aja ukurannya. Misalkan di sini saya punya gambar seperti ini, kita lakukan kecil dengan menggunakan resize kalau di Windows 10. Kalau di Windows yang lain selain Windows 10 ataupun di MacBook, mungkin ada aplikasi lain gitu. Tapi bisa juga lewat online, soalnya di online juga ada. Ketikkan aja aplikasi web untuk meresize gambar, nanti juga ada kok. Nah, di sini bisa di resize, kita bisa klik custom dimension, terus kita ganti di sini width-nya jadi 500. Nanti tinggal save resize copy. Nanti udah diperkecil ukuran gambar ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya udah memperkecil ukuran gambarnya jadi seperti ini ya. Ini ukuran 500 kali ini full HD kalau ini. Oke. Kita copy alamatnya. Kasus ini /a.jpg. Oke. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ya kalau misalkan dilasi itu bisa untuk citra grayscale ataupun citra biner. Tapi di sini kita coba untuk menggunakan citra grayscale. Oke, untuk grayscale berarti kita perlu sebuah variabel gray ya. Terus kita ubah dari gambar RGB ke grayscale, RGB to gray. Masukkan variabel gambarnya. Oke. Setelah itu kita perlu style ya, tadi yang saya sebut tadi, style. Jadi fungsinya itu untuk merestructure gambar. Kita masukkan di sini si style. Di sini kita sesuaikan dengan structuring elemennya. Tadi kan ada 2 ya. Ada ball sama line. Kita di sini pilih ball. Di sini kita masukkan ukuran pixelnya sama dia offsetnya berapa. Nah, ini ukuran pixelnya berapa, ini offsetnya berapa gitu. Jadi style itu adalah fungsi structuring pada objek structuring element yang di dalamnya itu ada ball, line, square, dan diamond. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Tapi kalau di sini saya cuma membahas yang bagian ball dan line aja gitu. Lalu kita ambil lagi SI2. Kita mau melakukan 3 jenis dilasi ya. Jadi dilasi yang pertama kita pakai dilasi ball. Ballnya itu 5,5. Artinya ukuran misalnya 5, terus untuk offsetnya 5, terus 3 sama 10, dan yang terakhir kita coba untuk dilasi line. Oke, kita tekan di sini ya. SI sama dengan style. Di sini ball ya. Ball 3,10 tadi ya. Oke, oh ya, ini jangan lupa teman-teman di belakangnya dikasih titik koma. Oke. Cek lagi SI3. Style line dia line 5,45. Nah, kalau yang perbedaannya style pada line itu dia yang pertama itu di sini ini ukuran dari line-nya, yang kedua itu 45 adalah sudutnya. Jadi kalau untuk line style kita teruskan di sini style line yang pertama itu adalah ukuran line, yang keduanya itu dia adalah sudutnya, sudut dari pixelnya, sudut dari si line-nya itu, gitu ya. Tuh. Lanjut lagi di sini kita masukkan dilasi ya tentunya, dilasi equals to imDelete. Nah, imDelete ini merupakan fungsi dilasi pada
Octave atau MATLAB ya. Nanti teman-teman silahkan coba. ImDelete kita masukin di sini. Yang pertama gambar grayscale-nya dulu, yaitu gray. Oke, koma. Terus kita masukkan di si style-nya. Di sini masukkan SI. Misalkan di sini kita mau delete yang pertama yaitu menggunakan bold, berarti kita masukkan SI gitu. Jadi di sini fungsi dari ImDelete itu adalah sebagai fungsi dilasi pada Octave atau MATLAB. Octave dan MATLAB ya, dan MATLAB kok. Dan MATLAB. Oke. Terus di dalamnya itu yang pertama diisikan dulu gambar grayscale, grayscale ya, status gambar gray aja. Terus yang kedua adalah si style-nya. Nah, gitu. Itu isi dari si fungsi ImDelete lah. Oke. Lanjut lagi delete kedua, yaitu kita pakai yang ini ya teman-teman ya, SI kedua. Yang ini. Setelah kedua kita terus lagi ImDelete. Di sini masukkan tadi apa? B ya. Koma SI 2 gitu. Oke, bawahnya sama saja, kita bikin 3 ya. Di sini 3, ininya 3. Oke, setelah itu kita coba untuk menampilkan gambar-gambar tadi dalam sebuah frame ya. Oke, misalkan di sini kita tulis subplot. Kita mau nampilin kan 4 gambar ya, jadi gambar asli, gambar dilasi 5,5, gambar dilasi 3,3, yang ini 2 ini bold, terus terakhir gambar dilasi 5,45, itu yang lain. Oke, lagi di sini berarti 2,2, 1, time show, masukkan gambar aslinya di sini, sama, berarti IMG ya, IMG. Terus kita lanjut lagi di sini kita masukkan si title-nya. Title. Di sini namakan nih gambar asli. Kita lagi. Ini tinggal kita giniin aja ya. Cepat. Oke. Trophy, Ctrl V. Oke. Ini kita ganti jadi ball 5,5. Ini kita ganti jadi ball 3,10. Sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Ini yang ada di sini teman-teman ya. Ini cuma kayak kata-kata aja gitu. Terus yang terakhir di sini ada line 5,45. Oke. Ini kita ganti jadi delete. Yang ini delete 2. Yang ini delete 3. Oke. Terus ini juga jangan lupa diganti teman-teman. Ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Sekarang kita coba untuk running ya. Bismillah. Oke, ada yang salah nih. Nimbus JPG from Calc. Oke, kayaknya dia nggak bisa baca. Oke, kita coba ke editor, lihat gambar di sini. .jpg benar. Oke, kita coba running ya codingan tadi yang dilasi. Oke, coba running. Oke, kayaknya udah keluar. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya di sini untuk hasilnya. Misalkan kita zoom di sini, kita coba zoom bagian sayapnya. Nah, ini image yang asli. Sekarang kita zoom bagian ini ya. Tuh. Dia terjadi perubahan struktur ya di sini. Tuh. Itu yang disebut sebagai dilasi. Jadi dia elemen-elemennya pada bagian pinggir-pinggirnya ini berubah nih. Tuh, jadi dia ada kayak lingkaran-lingkaran gitu. Nah, di sini yang 5,5 terlihat lebih besar ya lingkarannya ya. Kalau yang 10 dia lebih kecil, 3,10 dia lebih kecil, cuma lebih banyak. Nah, untuk line ini bisa dilihat di sini dia tampilannya kayak ada garis-garis miring 45 derajat gitu. Nah, itu maksudnya line 5,5. Oke, mungkin untuk yang dilasi
seperti ini. Nanti kita lanjut lagi ke bagian erosi. Oke, teman-teman, lanjut lagi ke bagian erosi ya. Nah, sebenarnya erosi itu codingannya nggak terlalu berbeda dengan dilasi ya. Cuman paling kita ubah aja tadinya im delete jadi im erode gitu. Nah, kita tinggal copy paste aja ya. Ini tinggal kita copy, Ctrl C ke erosi, kita Ctrl V seperti ini. Nah, di bagian ini kita ganti jadi im erode erode. Nah, seperti ini, im erode. Nah, sama seperti tadi, imrod itu dia merupakan fungsi untuk erosi. Di sini kita ganti untuk erosi. Pada tab atau oktav ya. Di sini kita ganti aja namanya, jadi jangan delete karena kita ganti jadi erosi. Ini kita ganti jadi erosi 2 ya. Erosi 2. Ini kita ganti jadi erosi 3. Oke. Di sini juga kita ganti ya kata-katanya ya. Jadi erosi 1, erosi 2, dan terakhir erosi 3 ya. Oke. Sekarang kita coba untuk running codingannya ya. Nah, tadi sebelumnya saya jelasin dulu, untuk erosi ini dia sebenarnya juga bisa untuk gambar RGB gitu ya. Cuman permasalahannya kalau erosi itu biasanya kita gunakan untuk deteksi tepi. Nah, jadi kita misalkan mau mendeteksi ada berapa koin sih di meja gitu, atau kita mau mendeteksi tulisan-tulisan gitu. Nah, itu lebih efektif kalau kita menggunakan citra yang grayscale ataupun biner gitu. Kalau misalkan menggunakan RGB bisa, cuman hasilnya mungkin kurang maksimal aja gitu. Oke, kita coba running ya teman-teman ya. Kita oke. Ini kayaknya figurnya belum saya keluarkan. Coba saya pakai lagi. Imrod. Oke. Ada yang salah tadi codingan ya. Ini imrode. Imerode. Oke. Sip. Coba kita coba lagi. Imerode. Oh, salah lagi teman-teman. Nah, sip. Ini benar. Oke, nah ini ya, tuh. Kalau tadi yang bagian dilasi dia pinggir-pinggirnya tuh kayak apa ya? Dikasih bobot gitu. Nah, di sini dia lebih jelas lagi kalau bagian erosi ya. Jadi karena erosi itu dia sifatnya adalah apa ya? Yang latarnya itu diperbesar, dia bagian objeknya itu ikut ngikutin yang latarnya gitu. Jadi nanti bagian objeknya itu dia akan bagian tepi-tepi objeknya akan terdeteksi seperti ini gitu. Nah, yang menggunakan ball ya. Kalau yang ini dia menggunakan line. Tuh. Tuh. Dari sini kita bisa lihat ya, yang bagian tulisannya itu lebih terekspos gitu ya. Bagian sini misalkan kita lihat. Tuh ya. Di sini dia lebih mengekspos bagian tepi-tepi dari kalau kita bandingkan dengan yang dilasi tadi ya. Di sini bagian yang disorot itu bagian tulisan. Misalkan di sini tulisannya tuh S47 Berhood. Nah, di sini juga sama S47 Berhood, di sini juga sama. Jadi di sini lebih ke bagian tulisannya daripada bagian gambaran. Kalau gambaran mungkin tidak terlalu jelas, tapi di sini lebih ditekankan ke bagian tulisannya gitu. Itu untuk erosi ya. Lalu kita coba lagi nih, saya juga punya codingan untuk deteksi tepi erosi ya. Oke, tadi kan saya sempat berbicara sedikit tentang deteksi tepi ya, menggunakan erosi gitu ya. Nah, di sini saya cuma mau tunjukin nih contoh dari deteksi tepi menggunakan erosi ya. Di sini saya udah ketik codingannya ya. Nanti teman-teman bisa ketik sendiri codingannya. Yang pertama, ya, di sini kita harus panggil dulu nih package image ya. Karena di sini kita membutuhkan im2bw itu ngubah gambar grayscale ke bentuk biner ya. Tuh. Nah, di sini setelah kita ketikkan
untuk inputin package-nya. Lagi kita ketikkan di sini untuk masukin gambarnya. Habis itu kita ubah gambarnya ke dalam bentuk grayscale. Habis itu kita pakai BW. Nah, BW ini saya ketikkan black and white gitu ya. Black and white. Oke. Di sini terus kita ketik sebelahnya IMBW ya. Terus di sini kita ubah dari grayscale dengan threshold 0,65. Jadi misalkan nanti citranya nilai pixelnya lebih besar dari 65, maka dia hasilnya adalah 1. Kalau misalkan lebih kecil dari 65, maka hasilnya dia 0 gitu. Nah, nanti kan hasil citranya itu kalau misalkan kita nggak pakai ini ya, nggak pakai operasi nalar. Ini kan namanya operasi nalar nih ya. Ini tadi kita pelajari di awal ya. Operasi nalar, nanti dia itu gambarnya tulisannya berwarna putih dan belakangnya berwarna hitam. Biar lebih enak dilihat, kita pakai Note BW. Jadi kita balik nih tulisannya nanti berwarna hitam, latarnya berwarna putih gitu. Lagi kita tampilkan. Nah, nanti misalkan sudah ditampilkan, hasilnya akan seperti ini. Seperti ini hasil tampilannya. Kita bandingkan dengan gambar yang aslinya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Di sini dia langsung menghilangkan seluruh gambar yang ada di belakang, dia langsung fokus ke bagian tulisannya aja nih teman-teman. Tuh ya. Dia langsung bisa fokus ke bagian tulisannya aja gitu. Tuh, ini saya pakai gambar dengan ukuran 4K ya. Jadi rada lama juga misalkan kalau kita tunggu bareng-bareng di sini cukup lama juga di prosesnya. Tuh, jadi saya langsung tampilkan aja hasilnya gitu. Nah, di sini kita bisa mendeteksi top ini. Jadi kita tulisannya bisa langsung terbaca gitu. Jadi nanti teman-teman misalkan mau mendeteksi tulisan gitu atau koin atau apa gitu di sebuah citra atau gambar, teman-teman bisa menggunakan erosi ini gitu. Nah, teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai sini saja. Misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan seputar materi ini, bisa langsung ditanyakan ke kakak-kakaknya ya, lewat grup WhatsApp ataupun lewat personal chat ya. Nah, karena materi sudah berakhir, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.